Perkenalkan saya Nathanael Eka Wardeni dengan NIM 35 2022 016. Saya Michael Pascadi Suwarno dengan NIM 35 2022 601. Halo guys, perkenalkan nama saya Ivan Suputra dengan NIM 35 2023 602. Halo, perkenalkan nama saya David Immanuel Manurung dengan NIM 35 2023 008. Baik, di sini saya dan teman-teman akan menceritakan sebuah tradisi yang ada di Bali, yaitu upacara ngaben. Jadi upacara ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu yang ada di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut palebon. Palebon sendiri berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Palebon artinya menjadikan pratiwi atau untuk menjadikan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan cara membakar atau ngaben dan menanam ke dalam tanah atau metanam. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat atau raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca mahabhutadi alam ini, dan bagi atma dapat cepat menuju alam fitrah atau landasan filosofis. Ngaben secara umum adalah Pancasrada, yaitu 5 kerangka dasar agama Hindu, yaitu Brahman atau Atman, Kamala, Hala, Samsara, dan Moksa. Sedangkan secara khusus ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti kepada orang tuanya. Upacara ngaben merupakan proses pengembalian unsur panca mahabhuta kepada sang pencipta. Ngaben juga disebut sebagai Pitra Yatna atau lontar Yama Purnawa Tatwa. Pitra yang artinya leluhur atau orang yang mati, sedangkan Yatna adalah persembahan suci yang tulus dan ikhlas. Selanjutnya ada konsep dan proses tradisi ngaben. Menurut keyakinan umat Hindu di Bali, manusia terdiri dari badan kasar, badan halus, dan karma. Badan kasar manusia dibentuk dari 5 unsur, yaitu disebut panca mahabhuta, yaitu pratiwi atau disebut zat padat. Ada 3, pratiwi, apa, sama teja, banyu, dan aksa. Kelima unsur ini menyatu membentuk fisik manusia dan digerakkan oleh atma, disebut roh. Ketika manusia meninggal, yang mati hanya badan kasar saja, sedangkan atmanya tidak. Bagi masyarakat Bali, ngaben merupakan peristiwa yang sangat penting karena dengan melangsungkan tradisi ini, keluarga dapat membebaskan arwah orang yang telah meninggal dari ikatan dunia menuju reinkarnasi. Dengan membakarnya jenazah maupun simbolis, kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut, memiliki makna untuk melepaskan sang atma atau disebut roh dari belenggu ke duniawi, sehingga dapat dengan mudah bersatunya dengan Tuhan atau disebut moh batam tamanam atau yang artinya membakar jenazah. Juga merupakan suatu rangkaian tradisi ngaben untuk mengembalikan segala unsur panca mahabhuta. Ada 5 unsur pembangun badan kasar manusia kepada asal masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke dunia loka. Tradisi ngaben Sawawedana. Sawedana dilaksanakan saat kondisi jenazah masih utuh atau tidak dikubur terlebih dahulu. Tradisi ngaben ini dilaksanakan antara 3 sampai 7 hari setelah meninggal. Dan yang nomor 2, tradisi ngaben Astiwedana. Astiwedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Upacara ini juga diikuti dengan upacara ganggah, yaitu upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupacarai tulang belulang yang tersisa. Proses ini dilakukan sesuai tradisi dan aturan desa setempat. Yang nomor 3, tradisi ngaben swasta. Swasta adalah upacara ngaben tanpa memperlihatkan jenazah maupun kerangka mayat.
Hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh, jenazah tidak ditemukan dan sebagainya. Pada upacara ini, jasad biasanya disimbolkan dengan kain cendana yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dari atma orang yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang nomor 4, tradisi ngaben melunggah dan warak kururon. Melunggah adalah upacara untuk anak yang belum tanggal gigi, sedangkan warak kururon merupakan upacara yang dilakukan untuk bayi. Biasanya upacara ini dilakukan secara massal untuk meringankan biaya tanpa mengurangi makna. Ngaben ini merupakan simbol bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula bila yang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut. Hal itu disebabkan karena roh-roh tersebut belum melepaskan keterkaitannya dengan alam manusia. Maka perlu diadakan upacara tradisi ngaben buta cuwil. Tradisi ngaben termasuk upacara mahal. Mereka yang memiliki cukup dana harus segera melaksanakannya. Jika yang meninggal dunia seorang pendeta, maka ngaben harus segera dilakukan dan tidak boleh menyentuh tanah. Proses upacara ngaben berlangsung cukup panjang. Dimulai dengan ngulapin, yaitu pihak keluarga yang melakukan ritual permohonan izin dan restu kepada Dewi Surga yang merupakan sakti dari Dewa Siwa. Ngulapin dilakukan di pura dalam. Setelah itu dilakukan upacara meseh lawang yang bertujuan untuk memulihkan cacat atau kerusakan jenazah yang dilakukan secara simbiolis. Jenis tradisi ngaben. Tradisi ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah ngaben beya tanem.